السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya bacakan ayat ke-19, 20, 21 dan seterusnya dari surah Qaf. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dan akan datang, ini memakai fi'il madi, tetapi yang dimaksud adalah lil mustaqbal, akan, bukan telah. Karena jelas kita semua khitab dari ayat ini belum pernah ada yang merasakan. Dan banyak seperti itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Belum terjadi, akan terjadi, mustaqbal, tetapi memakai fi'il madi. Kenapa? Karena pasti. Tidak mungkin tidak mungkin gagal. Beda dengan hari tua, mantu, momong cucu, sebentar lagi akan diwisuda, sebentar lagi akan menang tender. Itu bisa terjadi, bisa gagal. Bahkan undangan sudah disebar, gedung sudah dipesan, catering sudah dipesan, tapi gagal. Ada nggak? Banyak. Ya. Adapun ini nggak mungkin. Sakaratul maut tidak mungkin gagal, tidak mungkin batal. Apapun yang terjadi, dimanapun, siapapun, dan seterusnya. Ya. Atau yang kedua, sebentar lagi, walaupun belum. Seperti wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kan qara'a itu, fa'ilnya anta jadi qara'ta, berarti kan fi'il madi, telah kan, padahal belum. Kan artinya jika engkau hendak membaca Al-Quran sebentar lagi, jadi bukan sejam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, apalagi 2 hari, seminggu sebelumnya, tidak, beberapa detik sebelum baca Al-Quran, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ada 3 macam ta'awudz gitu. Itu memakai fi'il madi, tetapi bukan lampau, tapi belum, tapi sebentar lagi. Disinilah jawaban barangkali dari pertanyaan kapan dibaca doa atau zikir zahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kan zahabat dhama'u, zahaba telah hilang dahaga, berarti minum dulu dong. Kalau belum minum kan belum hilang dahaga. Ya. Jawabannya tadi, karena sebentar lagi mau minum, beberapa detik lagi, mungkin nggak sampai setengah detik mau minum, maka boleh memakai fi'il madi, karena sebentar lagi. Seperti tadi, wa idza qara'tal Qur'an, gitu ya. Nah, ini makna yang pertama. Masih jauh memang, kita nggak tahu kan. Mungkin setahun lagi kita sakaratul maut, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, tapi tetap pakai fi'il madi.
Kenapa? Karena sebuah kepastian. Tidak mungkin tidak mungkin batal. Waja'at sakratul mauti bil haq. Pasti akan datang sakaratul maut itu bil haq. Tidak mungkin batal. Tidak mungkin gagal. Ya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang engkau jauhi. Ya kan? Kita sakit, berobat. Kita masuk angin, kerokan. Kita olahraga, kita minum vitamin dan seterusnya. Dalam rangka apa? Manusia bertujuan agar jauh dari kematian. Agar tidak mati, kan gitu. Orang-orang awam yang tidak kenal prinsip takdir, mereka akan beranggapan seperti itu. Bahwa kematian itu ada hubungannya dengan sakit. Kematian itu ada hubungannya dengan kanker. Kematian itu ada hubungannya dengan kecelakaan. Kematian itu ada hubungannya dengan liver, gula, segala macam. Padahal yang percaya takdir, dia akan mengatakan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kematian karena apa? Karena ajal yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sampai. Allah tulis di situ hari Senin tanggal 12 bulan Ramadan misalnya, jam 10 lebih 15 menit misalnya. Maka nggak mungkin 16 menit, nggak mungkin 17 menit, nggak mungkin 11 menit. Pas. La yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin maju sedikit, tidak mungkin mundur sedikit. Ya. Apapun yang terjadi. Dan pasti pas. Ya. Waktunya, tempatnya, umurnya, habis rezekinya pasti pas. Tidak mungkin ada orang rezekinya belum diterima semua, masih ada 10% lagi, ya. Tapi ajal sudah sampai, sudah datang, nggak mungkin. Atau sebaliknya, ajal sudah sampai nih. 11 Dzulqa'dah misalnya. Rezekinya masih banyak. Masih ada 7% lagi yang belum dia terima, nggak mungkin. Jadi apa yang direncanakan oleh Allah tidak mungkin tidak pas, pasti pas. Jadi habis rezeki datang ajal, datang ajal habis rezeki. Termasuk tempatnya di mana? Kan ditulis dia akan mati di Jakarta misalnya, dia akan mati di Madinah misalnya, dia akan mati di Surabaya misalnya. Nggak mungkin pas dicabut nyawanya pas dia di Madinah. Padahal ditulis di situ mati di Makassar misalnya. Nggak mungkin. Ada kisah Nabi Sulaiman itu sedang bersama beberapa orang. Datanglah malaikat maut, dan diketahui Allah beritahukan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut detik itu, mungkin beberapa menit lagi ya, harus mencabut orang itu yang ada di situ.
Malaikat maut nggak tahu. Malaikat maut bukan Allah, bukan Tuhan, nggak tahu hal yang gaib. Dia hanya melaksanakan perintah. Menurut perintah di catatan itu bahwa dia harus mati di Palestina, ya. Sedangkan itu jauh sekali di Mesir. Padahal tinggal beberapa menit. Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Kemudian setelah pergi, orang ini bertanya, yang mau dicabut nyawanya ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa dia? Dijawab oleh Nabi, kok melihat aku begitu rupa? Ya, melihat tidak berkedip, siapa dia? Mungkin banyak orang di situ, ya. Dijawab oleh beliau, dia malaikat maut. Nah, karena dia takut dicabut nyawanya, dia minta kepada Nabi Sulaiman, tolong jauhkan aku dari tempat ini. Ya, tolong jauhkan aku dari tempat ini. Pikir dia, kalau jauh nanti selamat, tidak akan dicabut nyawanya. Kata Nabi Sulaiman, iya. Nabi Sulaiman juga nggak tahu. Ya, Nabi Sulaiman juga nggak tahu hal yang gaib, kan? Yang tahu hanya Allah. Dengan kekuasaannya dan kebisaannya, Nabi Sulaiman lemparkan orang ini sampai ke Palestina. Tak berapa ribu kilometer, ya. Pas sekali. Justru memang harus di situ dicabutnya. Pas. Tentu kecil bagi malaikat maut untuk mencabut, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita butuh kendaraan, kalau kita butuh transportasi supaya cepat, malaikat tentu tidak. Ya. Inilah kekuasaan Allah. Dzalika ma kunta minhu tahid. Padahal sakaratul maut adalah sesuatu yang kalian lari darinya. Hampir semua kita insya Allah lari dari kematian. Dan memang disuruh lari, ya. Artinya kita mendekati kematian kan tidak boleh. Minum racun misalnya, atau makan sesuatu, minum sesuatu yang membahayakan tubuh kan tidak boleh. Haram. Nah, itu mendekati kematian. Bahkan berharap-harap mati kan tidak boleh. Ya kan? Kecuali kita berharap aja nggak boleh. Misalnya karena utang di mana-mana, atau badan sudah sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa, ngerepotin yang masih hidup, ngerepotin keluarganya, dia tidak bisa bergerak, makan disuapin, buang kotoran di situ, dia merasa hidupnya hanya menjadi beban orang lain, lalu dia mengharap kematian. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kecuali indal gargarah, kecuali ketika nyawa kita sudah di kerongkongan. Itu bukan berharap lagi, tapi memohon cepat-cepat pengen bertemu dengan Allah. Di saat itulah justru kita disuruh cepat-cepat bertemu dengan Allah, yaitu mati. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihi asyaddu syauqa. Orang-orang baik itu rindu ingin bertemu denganku. Aku Allah lebih rindu lagi bertemu dengan dia. Bertemu dengan Allah nggak ada cara lain kecuali mati. Kapan itu kita disuruh rindu pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah? Indal qarqarah, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Adapun nyawa masih
Apa istilahnya, di dengkul misalnya, di perut misalnya, di dada misalnya, belum boleh. Dan kita nggak tahu. Dan kita akan tahu dengan pasti, yakin sebentar lagi kita akan mati ketika gorgorah. Malam yugorgir. Ya. Selagi belum gorgorah, Allah masih mungkin mengampuni. Ketika gorgorah, nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak ada ampun. Yang ada tinggal memetik hasil. Yang baik hasilnya baik, yang buruk hasilnya buruk. Yang buruk, orang-orang kafir ahli maksiat, ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah, nggak mau mati ketakutan. Allah lebih nggak mau lagi, nggak sudi ketemu dengan Dia. Jangan sampai kita bernasib seperti orang kafir dan ahli maksiat. Ketika gorgorah, justru ketakutan luar biasa. Nggak pengen bertemu dengan Allah. Ingat dosa-dosanya, ingat kekufurannya, ingat maksiatnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ketika gorgorah itu semangat sekali, pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah. Contoh besarnya Rasulullah Muhammad SAW di detik-detik sakaratul maut, Aisyah menempelkan telinganya ke mulut Nabi dan terdengar oleh telinga Aisyah ucapan Nabi terakhir. Apa? Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ini ucapan terakhir Nabi alaihi salatu wassalam yang direkam oleh Aisyah. Dan Aisyah tahu maksudnya. Apa? Nabi memilih cepat-cepat mati. Padahal ada pilihan kedua. Antum tahu, para nabi, para rasul itu beda dengan kita semua. Seluruh para nabi, para rasul, ketika hendak dicabut nyawanya, maka malaikat maut wajib satu, memberitahu. Bukan minta izin ya, memberitahu. Yang kedua, memberikan dua pilihan. Memberikan dua pilihan. Pilihan pertama sekarang, pilihan kedua beda-beda. Terserah Allah. Antum tahu pilihan kedua yang ditawarkan oleh malaikat maut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentu tawaran ini dari Allah, malaikat maut hanya utusan, hanya menyampaikan. Seandainya Rasulullah memilih pilihan kedua, maka hari ini Rasulullah masih hidup. Masih hidup. Beliau akan wafat bersama umat terakhir. Bukan bersama hari kiamat, tidak. Karena hanya orang-orang kafir, orang-orang busuk, orang-orang ahli maksiat, syirarun nas, seburuk-buruk manusia yang mati bersamaan dengan hari kiamat. Tentu Rasulullah tidak mungkin wafat bersamaan dengan hari kiamat. Sebelum itu, umat beliau yang terakhir. Tentu kerugian besar bagi beliau kalau beliau terus hidup ribuan tahun. Maka beliau memilih pilihan pertama, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah dengan kalimat yang didengar oleh Aisyah, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Ada dua tafsiran kalimat ini. Tafsiran pertama, Jibril dan Mikail. Tafsiran kedua, Allah sendiri. Jadi saking husnudzonnya, saking besarnya harapan beliau, sampai Allah dikatakan Ar-Rafiq, Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi. Beda dengan orang kafir, ketakutan luar biasa. Orang yang beriman, apalagi Rasulullah SAW, bahagia luar biasa, tenang luar biasa. Ketika sebentar lagi mau bertemu dengan Allah, mati. Ya. Kemudian
Wa nufikha fis-sur. Sangkakala ditiup. Ini ayat yang kedua ini, ayat yang ke-20 ini. Langsung umum. Tadi kan khusus ya. Waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta. Bukan kuntum, kunta. Berarti kan anta. Berarti khusus satu orang. Ya. Khitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara kaidah ketika Allah berbicara kepada Rasulullah, otomatis itu pembicaraan Allah kepada seluruh manusia. Ya. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah, otomatis itu perintah Allah kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika, misalnya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu untuk memakai jilbab, misalnya. Apakah yang diperintahkan seperti ini hanya Nabi? Tentu tidak, kita semua. Kita juga disuruh oleh Allah untuk menyuruh istri-istri kita, anak perempuan kita memakai jilbab. Ya. Begitu pula ketika Allah melarang sesuatu kepada beliau, maka larangan itu otomatis untuk seluruh manusia. Ya. Bukan hanya kaum muslimin, manusia. Ya. Sudah sering kita bahas bahwa yang wajib sholat bukan hanya kaum muslimin. Yang wajib saum, wajib zakat, wajib haji bukan hanya kaum muslimin. Yang haram makan babi, minum khamr bukan hanya kaum muslimin, tapi seluruh manusia. Dan banyak dalil tentang ini. Maka orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu wajib sholat, wajib saum. Cuma kalau mau sholatnya diterima sah, ya tentu harus baca syahadat dulu masuk Islam. Nah, siapapun yang hidup setelah aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Yahudian kana au Nasranian, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Majusi, mau dia Buddha, Hindu, Konghucu, maka dia harus mengikuti syariatku. Kalau tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun yang diikuti Nabi Musa, Nabi Isa, dengan tegas di Sahih Bukhari dikatakan, lau nazala fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni. Seandainya hari ini Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa, wa taraktumuni, lalu kalian meninggalkan syariatku, la dalaltum, kalian akan sesat. Ini diucapkan oleh Nabi kepada Umar yang sedang membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil, yang coba-coba mempelajari Taurat dan Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, coba-coba dibaca oleh Umar. Kata Nabi, buang. Lalu beliau mengatakan seperti itu, wallahi demi Allah, seandainya hari ini Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, la dalaltum, kalian sesat. Mengikuti seorang kalamullah, sesat, neraka. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sudah diutus, tidak boleh ada syariat lagi setelah beliau diutus, kecuali syariat beliau, syariat Islam. Oleh karena itu nama beliau kan banyak ya. Ada Al-Hashir, sang pengumpul, karena seluruh manusia kelak akan dikumpulkan di bawah telapak kaki beliau. Ya. Ada Al-Aqib, sang penutup, karena setelah beliau tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Ada Al-Mahi, apa? Sang penghapus. Kenapa? Karena dengan adanya beliau, seluruh agama syariat yang pernah ada di muka bumi ini dihapus. Artinya, tidak boleh ada syariat lagi kecuali syariat Islam. Sebelum beliau barangkali masih bebas. Mau mengikuti syariat Nabi Ibrahim, silakan. Mau mengikuti syariat Nabi Musa, silakan. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, silakan. Adapun ketika beliau sudah diutus, maka tidak boleh ada syariat lagi kecuali syariat Islam.
Yang masih mengikuti syariat di luar Islam tentu sesat dan kekal di neraka selama-lamanya. Wa nufikha fis sur. Kemudian sangkakala itu ditiup. Tiupan pertama tentunya. Zalika yaumul wa'id. Itulah hari yang dijanjikan. Tidak mungkin batal, tidak mungkin tidak terjadi. Waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Allah tidak memberikan lewat nabinya tahun, tanggal, bulan, kecuali hari. Hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Sama dengan hari Adam diciptakan, hari di mana Adam diturunkan di muka bumi. Hari di mana sangkakala ditiup dan seluruh apa yang ada di jagat raya alam semesta ini hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Bukan hanya bumi, tapi semua. Ya matahari, ya bulan, ya Mars, ya semuanya. Tidak ada perkecualian kecuali yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama berselisih tentang arsy, surga, neraka. Ya. Apakah hancur atau tidak? Adapun di luar itu sepakat para imam. Tidak ada yang tidak hancur. Tidak ada yang tidak binasa. Tidak ada yang tidak mati. Hatta para malaikat. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Setiap nafas, setiap diri akan datang bersama sa'ik, syahid. Jadi nanti tidak mungkin bisa berbohong, karena ada sa'iknya, ada syahidnya. Ada yang menyertai dia, ada yang menuntun dia, ada yang menjadi saksi. Tidak mungkin dia bisa berbohong di hadapan Allah. Ya Allah, belum datang pemberi peringatan kepada kami. Kami belum pernah bertemu seorang nabi, seorang rasul, seorang dai, pemberi peringatan. Gimana kami bisa menyembah engkau, misalnya. Dia mau berbohong seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa. Umatnya Nabi Nuh mau coba-coba bohong. Ketika Allah bertanya kepada Nuh, wahai Nuh, apakah risalahku sudah engkau sampaikan kepada umatmu? Dijawab dengan jujur oleh Nabi Nuh, sudah ya Allah. Nggak tanggung-tanggung, 950 tahun. Berdakwah kepada umatnya, menyampaikan risalah dari Allah, siang dan malam. Cuma dapat 80 orang. Yang masuk ke kapal beliau itu 80 orang, 81 dengan beliau. 950 tahun. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, betulkah Nuh telah sampaikan risalah dariku kepada kalian? Umatnya Nabi Nuh mau coba-coba bohong. Belum. Ya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi? Engkau punya saksi bahwa engkau telah sampaikan dakwah ini kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab, punya ya Allah. Siapa? Siapa saksinya? Kita semua. Muhammad dan umatnya. Jelas kita bisa menjadi saksi. Karena kita baca Al-Quran di surat Nuh. Bagaimana beliau sampaikan dakwah ini kepada umatnya selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun, siang dan malam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tentu yang tahu tentang hal ini yang berilmu, ya kan? Ini luar biasa, orang yang berilmu nanti akan menjadi saksi meringankan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.
laqad kunta fi ghaflatin min hada, engkau lalai dari ini, selama ini engkau lalai dari ini. Kita semua banyak lalainya, terlena oleh bisnis, proyek, jabatan, pangkat, tender, ini itu, lalai. Lupa bahwa kita akan mati, akan bertemu dengan saat-saat seperti ini. Fakashafna anka gita'aka, hari ini kami buka penutupmu. Selama ini kita ditutup. Kita hanya tahu kalau dikasih tahu, kita hanya tahu kalau baca, kita tak hanya tahu kalau dinasehati gitu. Jadi ada penutup, nggak berasa kan gitu. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli apa-apa, kalau miskin hidupnya sengsara, kan nggak ditutup. Emang semua orang tahu, tidak ditutup. Maka tidak usah ada yang ngasih tahu, semua orang sadar. Kalau nggak punya uang, ya begini hidupnya sengsara. Kalau nggak punya kerjaan, ya nggak dapat gaji, nggak ditutup oleh Allah. Berbeda dengan pahala dan dosa, ditutup. Kalau nggak pulang kepada Allah, nggak bawa pahala, kenapa? Ya. Ditutup, nggak ada yang tahu. Nggak berasa nih. Hampir setiap hari berbuat dosa, nggak berasa. Nggak kemudian gatal-gatal, nggak kemudian sakit-sakitan, nggak kemudian badannya pegel-pegel, nggak kan? Dosa-dosa yang kita lakukan ditutup oleh Allah. Nggak ada yang sadar. Termasuk ketika kita sholat, kita baca Al-Quran, kita berbuat berbagai macam ketaatan, nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya, rumah masih di situ, gaji tetap segitu. Yang sakit ya tetap sakit. Setelah baca Al-Quran, setelah sholat, ditutup oleh Allah. Nah, hari itu fakashafna anka gita'aka, kami buka tutup itu. Baru sadar, tapi sudah telat. Ya, baru sadar, sudah telat. Ya. Maka beruntunglah hari itu yang dia teringat banyak melakukan ruku, sujud, baca Al-Quran, sedekah dan seterusnya. Beruntung hari itu. Dan sedih yang luar biasa ketika dia mengingat masa lalunya di dunia, nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Al-Quran, bakhil, apalagi kafir. Selesai. Fakashafna anka gita'aka fabasarukal yawma hadid, maka pandangan matamu hari ini tajam sekali. Tahu ya, ini yang benar. Banyak dari saudara-saudara kita menafsirkan ayat ini dengan tafsiran salah. Apa? Kasyaf itu, mukasyafah itu di dunia ini. Kalau hatinya bersih, imannya mantap, soleh, maka dibuka hijab itu. Mereka istilahkan dengan mukasyafah. Mereka punya istilah-istilah, ini ulama-ulama yang mukasyafah. Tahu apa yang orang awam nggak tahu, melihat apa yang orang awam nggak lihat, mendengar apa yang orang awam nggak dengar. Ini batin. Kalau para nabi, para rasul, iya. Para nabi, para rasul pernah melihat surga, pernah melihat neraka, pernah melihat jin. Abu Bakar, Umar, tidak. Tidak. Umar mukasyafah, Abu Bakar mukasyafah, tidak. Abu Bakar melihat apa yang orang-orang awam nggak lihat? Enggak. Abu Bakar belum pernah melihat malaikat, kecuali dalam bentuk manusia. Yang Jibril dalam bentuk laki-laki berpakaian serba putih, berambut sangat hitam tersisir rapi, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi dan seterusnya. Itu terlihat dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk asli Jibril.
Rasul saja kan baru 2 kali melihat Jibril dalam bentuk asli. Seandainya mukasyafah itu ada, tentu Abu Bakar yang pertama kali, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Tidak. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian Ahlul Badar hidup di muka bumi biasa, nggak ada mukasyafah, nggak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang awam, seperti hayalan sebagian orang-orang sufi hari ini. Sebagian torekot-torekot sufi hari ini, mereka menghayal, beranggapan bahwa tokoh-tokoh mereka yang soleh, yang hebat itu bisa melihat malaikat misalnya, bisa melihat surga neraka misalnya, bahkan bisa mendengar siksa kubur misalnya. Sebentar sholat di sini, sebentar sholat di Mekah, kadang-kadang pas Jumatan nggak kelihatan, ya. Katanya Jumatan di Mekah, dia lupa waktunya beda 4 jam, ya kan? Itu kalau bahayanya orang bohong itu kan lupa. Ya, afatul kadzib an-nisyan. Bahayanya orang bohong itu lupa. Maka antum kalau bohong jangan sampai lupa. Kalau lupa ketahuan. Pasti ketahuan. Maka hakim itu, jaksa itu kalau nyecer pesakitan itu kan pintar. Tanya begini, dibikin dia lupa. Ketahuan. Kalau bohong ketahuan. Beda kalau jujur. Dijawab apa adanya, diulang lagi jawabannya sama, diulang lagi jawabannya sama. Kalau jujur apa adanya. Ya. Ini yang benar. Jadi mukasyafah itu, hijab diangkat itu nanti ketika sudah mati atau menjelang mati sakaratul maut. Adapun kita masih hidup, nggak ada di antara kita yang hijabnya itu dibuka. Artinya kita semua yang soleh, yang maksiat, yang mukmin, yang kafir, sama-sama nggak tahu hal yang gaib. Kalau ditampakkan hal yang gaib, Allah tidak mau. Allah mau kita ini taat, kita jauh dari maksiat, itu karena peringatan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena kita melihat Jibril, bukan karena kita melihat surga neraka, tidak. Hanya Nabi SAW yang Allah berikan mukjizat seperti itu. Selain Nabi tidak. Jadi kita disuruh taat, jauh dari maksiat, itu karena takut dengan ancaman Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah cukup. Nggak perlu lagi dengan mendengar sesuatu. Ya. Kita pingin misalnya biar jauh dari maksiat, semakin takut ketika dekat kuburan mendengar yang sedang disiksa. Nggak bisa. Nggak akan Allah berikan seperti itu. Kalau Allah berikan, tentu Abu Bakar yang diberi pertama kali. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian Ahlul Badar, kemudian Ahlu Bayatul Ridwan, Bayatul Aqabah, dan seterusnya, urutan keutamaan para sahabat. Ternyata tidak. Mereka hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini biasa, seperti manusia biasa. Sekali waktu diberi karomah, iya, terserah Allah. Sebagaimana Umar dalam khutbah Jumatnya tiba-tiba mengatakan, Sariyah ila hadzal jabal, Sariyah ila hadzal jabal. Wahai Sariyah, pasukan, mepetlah ke bukit itu, ke gunung itu. Gak nyambung, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak nyambung dengan isi khutbah sebelumnya. Beberapa pekan atau beberapa bulan setelah itu, pasukan yang berperang di Irak bercerita bahwa waktu itu kami terkepung oleh musuh. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar, Sariyah ila hadzal jabal. Kami ikuti perintah dari suara Umar itu. Lalu setelah itu Allah berikan kemenangan. Hanya sekali itu. Ya, Abu Bakar malah tidak, dan tidak berulang-ulang. Karomah itu tidak berulang-ulang, sekali.
Kalau berulang-ulang apa? Sihir. Kalau sihir berulang-ulang dan bisa dipelajari, siapapun bisa. Yang penting siap berbuat dosa. Semakin besar dosanya, semakin kuat sihirnya. Semakin besar syiriknya, kufurnya, semakin kuat sihirnya, karena dari setan. Ya. Adapun karamah, mukjizat tidak berulang-ulang. Seperti tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, ya hari itu. Hari itu. Tidak kemudian setiap kali beliau di dekat air, ya iseng-iseng gitu, kebelah gitu kan, tunjukkan kepada umatnya supaya pada beriman. Enggak, sekali itu saja. Orang awalnya beliau kan nggak tahu, ya kan? Taunya bahwa harus lari ke arah laut. Beliau tahu, dikasih tahu oleh Allah. Tapi caranya bagaimana belum dikasih tahu. Ketika Yusha bin Nun, anak muda ini yang akhirnya jadi nabi, bertanya kepada Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari, wahai Nabi Allah? Nabi Musa sudah tahu, dikasih tahu oleh Allah, ke sana, ke arah air. Karena ucapan Nabi Musa, seorang nabi nggak mungkin salah, maka Yusha bin Nun memacu kudanya ke arah laut. Dan basah, tenggelam. Balik lagi. Bertanya lagi, wahai Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa menjawab, ke sana, ke arah air. Kemudian dipacu lagi kudanya, ya basah 3 kali. Lalu Allah turunkan wahyunya, idrib bi'asaqal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut itu, wahai Musa. Nabi Musa hanya melaksanakan perintah, dipukul, jadilah jalan, 12 jalan. Begitu kira-kira mukjizat. Pelakunya, nabinya nggak tahu. Detik-detik terakhir itu nggak tahu. Orang Jibril aja nggak tahu. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril tidak tahu kalau Nabi Ibrahim akan selamat. Buktinya? Buktinya Jibril datang dan panik, ketakutan. Berarti kan Jibril nggak tahu, apalagi Nabi Ibrahim sendiri. Yang tahu hanya Allah. Nabi Ibrahim tidak kemudian merasa aman bahwa aku akan selamat dari api ini, enggak. Tetap memohon kepada Allah. Ya. Beda dengan sihir. Kalau sihir sudah direncanakan, sudah dipelajari. Dan sekali lagi, semua orang bisa berbuat sihir. Yang penting berani berbuat dosa. Disinilah sebagian saudara-saudara kita tertipu. Yang itu sihir dibilang karamah. Mereka mengatakan ini karamah, ini qadam, ini dari Allah. Buktinya apa? Yang kami baca ayat-ayat Al-Quran. Yang kami baca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masuk sihir, masuk dari setan. Mereka lupa bahwa subhanallah, Allahu Akbar, ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran bisa dimasukin setan. Kalau tidak mengikuti sunnah, gitu. Kalau tidak mengikuti sunnah, misalnya dibaca 4.444 kali, ini wahyu dari mana? 4.444 ini wahyu dari mana? Kalau bukan dari setan. Walaupun yang dibaca subhanallah, Allahu Akbar, maka setan bisa masuk. Di sini kaum muslimin tertipu. Hanya para ulama ahlu sunnah yang tidak tertipu. Betul ayat kursi dari Allah, tapi dengan bilangan ini bilangan setan. 4 atau 3 atau apa, terserah setannya. Setan bisa masuk di situ. Beda kalau bilangan itu dari Nabi, subhanallah 33 kali, setan nggak bisa masuk.
Melempar jumroh 7 kali, setan nggak bisa masuk. Kalau 9 kali bisa. Ya, maka ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu raja, wafak dan seterusnya yang isinya ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir, itu biasanya diselingi dengan bid'ah. Apa bid'ahnya? Bilangan itu. Kan bilangan itu bisa menjadi bid'ah. Sering kita bahas ya, bahwa mestinya kita dapat pahala. Mestinya kita dapat pahala dari bacaan itu, dari sholat itu, dari sholawat itu. Malah berubah jadi dosa. Gara-gara apa? Gara-gara 3 hal. Gara-gara 3 hal. Apa? Menentukan tempat, menentukan waktu, satu lagi menentukan bilangan. Gara-gara ini setan masuk. Yang mestinya pahala berubah jadi dosa. Maka hati-hati. Jangan pernah menentukan tempat. Antum sholat di mana saja. Antum itikaf di masjid mana saja. Antum baca Al-Quran di mana saja. Ya. Maka antum sholat sunat di rumah, jangan milih tempat. Harus di sini. Ya. Kadang di ruang tamu, kadang di teras, kadang di kamar, dan seterusnya. Jangan bikin tempat sholat khusus di dalam rumah. Allah tidak suka menentukan tempat, kecuali tempat itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti makam Ibrahim, setelah tawaf, kita disunahkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Yang dimaksud makam Ibrahim adalah seluruh Masjidil Haram, jangan di luar. Gitu ya. Ada yang berpendapat pelataran Ka'bah, tapi pendapat ini tidak kuat. Yang penting di dalam Masjidil Haram. Dan ketika terjadi perluasan, ya makam Ibrahim ikut luas, gitu ya. Nah, tidak mungkin terkungkung dengan Masjidil Haram yang dibatasi oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, atau zaman Rasulullah SAW, tidak. Ketika terjadi perluasan, ya ikut luas. Beda dengan Raudhah. Raudhah nggak mungkin ada perluasan, karena sudah dibatasi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu antara mimbarku dengan rumahku, antara mimbar dengan hujrah, ditarik garis, berarti diagonal ya. Kemudian di kotak begitu. Itu Raudhah. Bisakah diperluas? Ya nggak bisa. Cukup segitu. Adapun Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya bisa diperluas. Ketika diperluas ke arah depan, maka ketika sholat sudah tidak utama lagi di Raudhah, tapi di saf terdepan. Walaupun saf terdepan keluar dari Raudhah. Paham ya? Jadi tidak mentang-mentang di Raudhah maka sholat apapun, sholat berjamaah lebih baik di situ. Tidak, lebih baik di depan. Apa yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid manapun sama, bahwa yang terbaik saf itu yang paling depan, saf laki-laki ya, yang paling depan. Satu lagi tentang sakaratul maut. Apakah sakaratul maut ini bisa mundur? Kematian itu bisa mundur? Untuk catatan Lauh Mahfuz tadi sudah kita bahas, tidak mungkin. Tapi untuk catatan kedua, ketika kita berada di perut ibu kita 120 hari, 4 bulan, bisa. Bisa. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, berarti kan
ditunda ajalnya, dimundurkan ajalnya dari 60 tahun menjadi 70 tahun, dari 60 tahun menjadi 80 tahun. Apa kata Nabi? Falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Tidak mungkin sabda Nabi ini omong kosong. Maka para imam menafsirkan sabda Nabi ini bahwa catatan ketika kita berada di perut ibu kita berbeda dengan catatan waktu kita berada di lauh mahfuz. Catatan di lauh mahfuz hanya Allah yang tahu, dan sifatnya adalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak mungkin ada perubahan sedikit pun. Berbeda dengan catatan waktu kita berada di perut ibu kita. Ada kalimat seperti tadi, tulis umurnya 60 tahun, tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim ke saudara-saudaranya, maka panjangkan menjadi 80 tahun misalnya. Ya. Catatan yang kedua ini yang kita boleh bersikap. Adapun catatan pertama gimana mau bersikap, hanya Allah yang tahu. Kalau ini kan dikasih tahu. Ya, urusan kita dengan catatan ini, maka kita boleh berharap umur panjang dari 60 ke 80, dari 70 ke 90 misalnya, dengan cara silaturahim. Boleh pula kita berharap supaya badan tidak sakit-sakitan, supaya dijauhkan dari berbagai macam penyakit dengan cara memperbanyak sedekah, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Antum lanjutkan itikaf. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Ya.